guys, welcome back with Mama and Arumi. Kali ini kita bakal bahas tentang gizi pada ibu menyusui. Oke, sebelum kita masuk, makanan apa-apa aja sih yang boleh buat ibu menyusui, yang bagus, yang bisa melancarkan ASI? Sebelum kita bahas itu, kita harus tahu dulu kalau gizi seimbang pada ibu menyusui itu apa sih? Nah, di sini aku akan bahas semua itu. Yang pertama, gizi seimbang pada ibu menyusui yaitu mengkonsumsi makanan yang cukup untuk ibunya sendiri serta tumbuh kembang bayinya. Apa sih ibu menyusui harus gizinya seimbang? Nah, berkaitan erat dengan produksi air susu ibu. Gizi yang baik akan mempengaruhi status gizi ibu dan tumbuh kembang bayi. Nah, porsi makan pada ibu menyusui lebih banyak 1/2 porsi dari porsi biasanya ya. Nah, sebagai contoh, misal nih, kita makan 1 porsi sekali makan. Porsi pada saat menyusui akan lebih banyak 1/2 porsi dari biasanya. Misal, 1 kali makan, kita makan 1 porsi. Jadi ditingkatin jadi 1,5 porsi. Dalam 1 hari kita makan 3 kali sehari. Kebutuhan gizi seimbang pada saat menyusui yaitu ibu dalam 6 bulan pertama menyusui membutuhkan tambahan energi sekitar 500 kalori per hari untuk menghasilkan jumlah susu normal atau ASI normal ya. Jadi total energi yang kita butuhkan pada saat menyusui yaitu 2400 kilokalori per hari yang digunakan untuk memproduksi ASI agar kita bisa melakukan aktivitas dengan baik tanpa merasa lelah, pusing, anemia, atau sebagainya. Dalam pelaksanaannya atau yang kita lakukan sehari-hari pada saat menyusui, kita bakal lebih sering makan. Nah, bisa kita makan 6 kali sehari. Nah, di sini 6 kali itu 3 kali makan pokok dan 3 kali makan selingan. Nah, sedikit tips agar kita tahu kalau kebutuhan gizi seimbang kita pada saat menyusui itu tercukupi atau tidak, dan dengan cara kita timbang ya. Jika terjadi penurunan di atas 0,9 kilo per minggu setelah 3 minggu kita menyusui, itu bisa dipastikan kalau gizi seimbang kita tidak terpenuhi atau tidak tercukupi. Kebutuhan gizi apa sih yang meningkat pada saat menyusui? Ya, yang pertama karbohidrat, yang kedua protein, lemak, vitamin dan mineral. Itu semua harus tercukupi sesuai gizi seimbang. Nah, aku akan bahas satu-satu ya. Pada saat menyusui, kebutuhan karbohidrat meningkat sebesar 65 gram per hari, setara dengan 1,5 porsi nasi. Dan untuk protein akan meningkat sebanyak 17 gram, setara dengan 1 porsi daging atau 35 gram. Dan satu porsi tempe atau setara dengan 50 gram. Dan lemak akan meningkat sebanyak 4 porsi atau setara dengan 4 sendok teh. 4 sendok teh minyak ya guys, atau setara dengan 20 gram minyak. Dan untuk vitamin dan mineral, ibu menyusui bakal lebih banyak membutuhkan vitamin dan mineral ya, karena sangat mempengaruhi produksi ASI itu sendiri. Nah, untuk pemenuhan vitamin yang penting dalam menyusui ada vitamin B1, B2, B12, B6, vitamin A, yodium, selenium, dan jumlah vitamin dan mineral adalah 3 porsi sehari. Dan juga pemenuhan zat besi pada ibu menyusui harus tercukupi ya guys. Yang paling penting pada saat menyusui yaitu vitamin A dan zat besi, karena ibu menyusui itu rentan terhadap anemia, mudah lelah, kekurangan vitamin A dan zat besi,
Nah, makanya pemenuhan vitamin dan mineral bisa kita penuhi dari sayuran dan buah-buahan. Nah, untuk sayuran itu sendiri dan buah-buahan bisa kita konsumsi 3 porsi sehari. Pada saat kita makan, dalam satu kali kita membutuhkan 1 porsi sayuran dan buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral itu sendiri ya. Pemenuhan vitamin A pada ibu menyusui sebanyak 1 kapsul vitamin A berwarna merah yang biasa diminum untuk balita. Aku sambil kasih makan bayi ya. Nah, untuk kebutuhan zat besi kita membutuhkan 20-60 mg per hari untuk mengganti simpanan darah yang hilang. Untuk kalsium itu sendiri akan meningkat kebutuhannya pada saat kita menyusui sebanyak 3-4 sajian per hari. Nah, untuk kalsium itu sendiri kita bisa dapatkan di beberapa makanan ya. Nanti aku bahas untuk makanan-makanan apa aja sih yang ada kalsiumnya, zat besinya, vitamin A, dan segala macam ya. Bentar, aku akan bahas yang lain dulu. Untuk air, kita membutuhkan lebih banyak air pada saat menyusui dibanding pada saat kita tidak menyusui ya. Nah, akan meningkat sebanyak 2-3 liter per hari. Biasanya kan kita minumnya 2 liter sehari ya anjurannya. Nah, pada saat menyusui kita bakalan lebih sering diharuskan untuk minum sampai 3 liter. Menyusui dianjurkan minum 12-13 gelas per hari. Dan waktu yang baik untuk minum yaitu pada saat kita menyusui atau sebelum menyusui. Karena cairan yang diminum bayi akan diganti langsung pada saat kita minum. Nah, kebutuhan cairan pun kita bisa penuhi dari air putih, susu, jus buah ya, dan air yang tersedia di makanan. Tapi lebih baiknya kita mengkonsumsi air sebanyak 8 gelas sehari atau lebih selama menyusui agar kita tidak dehidrasi ya, karena pada saat kita menyusui pasti bakalan dehidrasi terus ya. Kalau pengalaman aku sih ya, anak aku nih dari dia masih orok, masih bayi merah, dia tuh kuat nyusu. Jadi aku bakal lebih sering minum karena lebih sering aus ya, kayak dehidrasi gitu. Makanan apa aja sih yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral? Nah, ini akan aku bahas ya sekarang. Untuk karbohidrat sendiri bisa kita dapatkan dari nasi, gandum, jagung, ubi-ubian, ubi jalar, singkong atau ubi kayu, mie, roti, dan makaroni. Dan untuk olahannya bisa kita temukan karbohidrat itu sendiri dari tepung-tepungan ya guys. Tepung gandum, tepung terigu, gaplek atau tepung ubi, gaplek apa ya? Tepung singkong. Maaf ya kalau salah, dibenerin aja. Dan sumber protein hewani bisa kita temukan dari ayam, telur, daging, susu, dan juga hasil olahannya. Dan untuk protein nabati kita bisa temukan di tempe, tahu, kacang-kacangan. Makanya
Dan kacang-kacangan itu seperti kacang kedelai, kacang tolo, kacang koro, kacang polong, kacang tanah, dan lain sebagainya ya, serta olahannya. Dan lemak bisa kita temukan dari margarin, dari mentega, dari minyak kelapa sawit, minyak sayur, dan dari omega 3 seperti ikan salmon, tuna, kakap, ikan tongkol, ikan lamuru, ikan tenggiri, ikan sarden, dan cakalang. Itu sumber lemak omega 3 ya guys. Dan untuk sumber lemak omega 6 bisa kita temukan di minyak kedelai, minyak jagung, minyak bunga matahari. Omega 3 dan omega 6 penting sih buat ibu menyusui. Nah, karena omega 3 dan omega 6 sangat membantu dalam perkembangan otak anak kita ya, bayi kita. Sehingga sangat bagus kita konsumsi. Nah, untuk omega 3 dan omega 6 itu sendiri kita bisa dapatkan dari susu menyusui. Nah, biasanya kan ada ibu menyusui yang minum, Allahu Akbar, ada yang minum susu ibu menyusui. Nah, dan pada saat beli susu menyusui itu kita bisa harus selektif ya lihatnya, ini kandungannya lengkap nggak ya. Bukan karena mahalnya ya, mahal atau murahnya susu menyusui itu sendiri tidak menjamin kelengkapan gizinya ya. Jadi kita mesti lihat tuh kandungan gizinya. Kan ada tuh persajian gizinya di setiap kemasan susu. Untuk omega 3 dan omega 6 itu sendiri dibutuhkan 2-3 kali per minggu. Nah, untuk vitamin dan mineral kita membutuhkan zat besi, yodium, kalsium, vitamin A, vitamin C, B1 dan B6. Sumbernya dari mana aja sih? Nih. Yang pertama zat besi. Kita bisa temuin di daun kelor, daun katuk, hati ayam, kuning telur, daging, hati sapi juga ya. Makanan laut seperti kerang, ikan, kacang-kacangan dan sayur-sayuran hijau ya. Nah, yang paling banyak itu di daun kelor, daun katuk, sama bayam ya guys, untuk zat besi itu sendiri. Dan untuk yodium kita bisa temukan di minyak ikan laut, dan garam beriodium. Nah, untuk kalsium bisa kita temukan di susu, keju, teri, dan kacang-kacangan. Nah, untuk vitamin A kita bisa temukan di wortel, mentega, hati, kuning telur, sayuran berwarna hijau dan berwarna kuning atau orange. Nah, untuk vitamin C sendiri kita bisa temukan pada buah-buahan yang berwarna kuning atau sirsak, apel, tomat, dan sebagainya ya. Untuk buah-buahan kuning ada jeruk dan mangga. Dan untuk vitamin B1 dan B2 itu sendiri kita bisa temukan pada nasi, kacang-kacangan, hati, telur, ikan, dan lain-lain. Sekarang yang paling menarik nih, kita masuk ke mitos atau fakta. Nah, katanya ibu dilarang makan ikan laut karena dianggap akan menyebabkan ASI jadi amis. Faktanya
Kandungan ikan laut seperti protein, mineral, dan lemak sangat bagus untuk tumbuh kembang bayi. Dan katanya ibu menyusui diperbolehkan untuk minum es karena dapat membuat bayi menjadi besar. Faktanya, minum es tidak ada hubungannya dengan perkembangan bayi. Apa sih? Dan katanya juga ibu menyusui tidak diperbolehkan makan makanan yang pedas karena dapat menyebabkan alergi atau anaknya nanti kepedesan, pantatnya merah lah, apa segala macam. Tapi faktanya makanan pedas nggak ada hubungannya dengan alergi atau yang sebagainya orang-orang bilang ya. Atau bisa menyebabkan daya tahan tubuh menurun lah. Itu mitos ya guys, karena faktanya itu makanan pedas atau makanan yang bergas secara normal ditoleransi oleh kebanyakan bayi. Tidak ada makanan yang harus dipantangin ya pada ibu menyusui, kecuali alkohol, rokok, dan kopi, minuman bersoda itu harus dikurangin. Jangan sering-sering ya minum kopi, minum minuman yang bersoda, karena itu bisa mempengaruhi produksi ASI ya. Juga obat-obatan kimia bisa mempengaruhi produksi ASI. Dan itu benar ya, karena dulu waktu saya masih menyusui awal-awal itu saya sering sakit, jadi minum obat, dan hasilnya produksi ASI setelah minum obat-obatan kimia itu akan berkurang ya. Jadi kalau bisa sebisa mungkin jangan minum obat kalau sakitnya tidak terlalu parah. Tapi kalau rasa sakit banget, gak apa-apa minum obat, tapi jangan sering-sering ya, biar produksi ASI-nya juga lancar, karena minum obat-obatan kimia bisa menghambat produksi ASI. Nah, tapi kalau kita minum obat kimia dengan sepengetahuan dokter, itu bakal lebih aman ya guys. Jadi dokter tuh pasti tahu obat mana yang aman buat ibu menyusui agar jumlah ASI yang kita hasilkan itu tidak berkurang atau tidak terhambat. Nah, kenapa sih kafein bisa mempengaruhi jumlah ASI atau mengurangi produksi ASI? Karena itu bisa mempengaruhi hormon oksitosin dalam produksi ASI serta mempengaruhi metabolisme pada tubuh bayi. Jadi, alangkah lebih baiknya pada saat menyusui kita mengurangi mengkonsumsi kafein. Kenapa metabolisme bayi terganggu? Karena tubuh bayi belum siap untuk mencerna kafein ya guys. Jadi alangkah lebih baiknya kita tidak usah atau mengurangi jumlah kafein yang kita minum. Apa dampak jika kekurangan gizi pada ibu menyusui? Dampaknya itu ada dua, pada ibu dan pada bayi. Nah, pada bayi sendiri itu akan menghambat tumbuh kembangnya, menghambat pertumbuhan tulang, dan bisa menyebabkan gangguan pada mata dan tulangnya. Dan juga bayi akan mudah terkena penyakit infeksi ya. Dan bisa mempengaruhi daya tahan tubuh bayi.
untuk ibu sendiri, bisa terjadi gangguan mata, kerusakan gigi dan tulang. Karena jika konsumsi kalsium tidak terpenuhi, pasokan kalsium pada tulang yang akan diambil untuk memproduksi kalsium pada ASI, serta mengalami kekurangan gizi, kurang darah atau anemi, dan kualitas ASINya menurun. Dan pantangan pada saat hamil tidak berlaku ya pada saat menyusui. Oke, pesan ya, jangan jadikan obatmu sebagai makanan, tapi jadikan makananmu sebagai obatmu. Terima kasih. See you.